Dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, kita sering bertanya-tanya, apakah iman saya bertumbuh? Tuhan menginginkan kita untuk terus bertumbuh di dalam iman. Tidak hanya dalam pengertian intelektual, tetapi juga dalam perubahan hidup yang nyata. Pada episode ini, kita akan membahas 10 tanda yang menunjukkan bahwa iman Anda sedang bertumbuh. Masing-masing tanda ini didasarkan pada firman Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana setiap aspek tersebut mengungkapkan pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dengan memahami tanda-tanda ini lebih dalam. Mari kita gali bersama. Tanda yang pertama, iman yang bertumbuh ditandai dengan memiliki tujuan hidup yang kuat. Menurut Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ketika kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Ini memberikan kita rasa tujuan yang kuat dan arah dalam setiap langkah yang kita ambil. Tanda kedua adalah ketahanan. Yakobus 1 ayat 2-4 mengajarkan kita untuk menganggap berbagai pencobaan sebagai sukacita, karena pencobaan tersebut menghasilkan ketekunan. Ketahanan dalam iman bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah, tetapi kita dapat menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tanda yang ketiga adalah komitmen kepada komunitas iman, sesuai dengan Ibrani 10 ayat 24-25. Di dalam Ibrani 10 ayat 24-25, kita didorong untuk saling memperhatikan dan mendorong dalam kasih serta perbuatan baik. Bertumbuh dalam iman membuat kita ingin terhubung lebih dalam dengan komunitas iman kita, saling mendukung dan bersama-sama berjalan di dalam kasih Tuhan. Tanda yang keempat adalah kemampuan untuk mengampuni dan berdamai sesuai dengan Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Seiring dengan pertumbuhan iman kita belajar untuk mengampuni seperti Kristus mengampuni kita, dan inilah yang membuka jalan bagi rekonsiliasi. Tanda kelima adalah integritas etis dan moral. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Ketika iman kita bertumbuh, kita berkomitmen untuk hidup dengan jujur dan benar, berusaha untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Tanda yang keenam, meningkatnya belas kasih kepada sesama. Tanda yang keenam ini adalah meningkatnya kasih dan belas kasihan kita terhadap sesama. 1 Yohanes 4 ayat 7 mengingatkan kita, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Iman yang bertumbuh membuat kita semakin mencintai dan peduli kepada orang lain, sebagaimana Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Tanda yang ketujuh adalah kerinduan untuk membagikan iman sesuai dengan Matius 28 ayat 19-20. Di dalam ayat ini, Yesus memerintahkan kita untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya. Ketika kita bertumbuh di dalam iman, kita terdorong untuk membagikan kabar baik kepada orang lain,
membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tanda yang kedelapan adalah ketergantungan pada doa. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 memerintahkan kita untuk bersukacita senantiasa dan berdoa tanpa henti dan mengucap syukur di dalam segala hal. Doa ini menjadi fondasi kehidupan kita yang bertumbuh, menghubungkan kita dengan Tuhan dan memperkuat iman kita. Tanda yang ke-9 adalah memiliki damai dan sukacita batin sesuai dengan Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Iman yang bertumbuh membawa damai dan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan, tetapi berasal dari hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dan tanda yang paling terakhir, tanda yang ke-10 adalah transformasi karakter sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 17 dan Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan Kolose 3 ayat 9 sampai 10, kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Iman yang bertumbuh pasti menghasilkan perubahan yang nyata dalam cara kita hidup, cara kita berpikir dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, Alkitab juga memberikan contoh-contoh orang-orang yang terkenal memiliki peran di dalam pekerjaan Tuhan, namun sayang terbukti iman mereka memiliki tantangan. Dari sekian banyak contoh, berikut ada 3 contoh tokoh dalam Alkitab yang menunjukkan iman yang tidak bertumbuh beserta alasan-alasannya. Yang pertama adalah kisah dari Raja Saul. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 26. Ada beberapa alasan. Raja Saul adalah contoh seorang pemimpin yang imannya tidak bertumbuh walaupun dia seorang raja. Karena beberapa alasan. Yang pertama karena ketidaktaatan. Saul seringkali tidak menaati perintah Tuhan secara penuh. Dan salah satu contohnya adalah ketika dia tidak memusnahkan semua orang Amalek seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Ketidaktaatannya ini menunjukkan kurangnya komitmen dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Alasan yang kedua mengapa Raja Saul imannya tidak bertumbuh karena ada kecemburuan dan iri hati. Saul menjadi iri hati terhadap Daud setelah Daud mengalahkan Goliat dan mendapatkan pujian dari rakyat. Iri hati ini membuatnya fokus kepada hal duniawi dan mengalihkan perhatian dari kehendak Tuhan. Lalu kemudian ada juga ketidakstabilan emosional. Raja Saul sering digambarkan sebagai pribadi yang mudah terombang-ambing oleh emosi, menunjukkan kurangnya ketenangan dan keyakinan yang seharusnya ada pada seorang yang beriman. Contoh yang kedua adalah seorang nabi, seorang pekerja Tuhan yang namanya adalah Yunus. Yunus adalah nabi yang imannya tidak bertumbuh dengan baik karena beberapa alasan. Yang pertama, ketidakpatuhan. Ketika Tuhan memerintahkannya untuk pergi ke Niniwe, Yunus memilih untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dan hal ini menunjukkan kurangnya kepercayaan dan ketaatan pada perintah Tuhan. Yang berikut, dari Yunus kita belajar bahwa ketidaksabaran dan kekesalan. Setelah Tuhan mengampuni penduduk Niniwe yang bertobat, Yunus ternyata merasa marah dan kecewa. Ini menunjukkan ketidakmampuannya untuk memahami kasih dan rahmat Tuhan yang melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Dan yang ketiga dari Yunus kita belajar tentang kurangnya kasih. Yunus tidak memiliki belas kasih terhadap orang-orang Niniwe dan lebih mementingkan dirinya sendiri, menunjukkan iman yang tidak matang. Contoh yang ketiga berasal dari Perjanjian Baru yaitu yang namanya Demas. 2 Timotius 4 ayat 10. Demas adalah contoh seorang yang imannya tidak bertumbuh dan pada akhirnya sayang sekali dia meninggalkan Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa imannya tidak bertumbuh. Yang pertama, cinta akan dunia.
Di dalam 2 Timotius 4 ayat 10, Paulus menyebutkan bahwa Demas meninggalkannya karena dia lebih mencintai dunia ini. Cinta dunia yang lebih besar daripada cinta kepada Tuhan adalah tanda dari iman yang tidak bertumbuh. Lalu kemudian kurangnya dedikasi. Demas awalnya bekerja bersama dengan Paulus dalam pelayanan. Tetapi pada akhirnya dia meninggalkan pelayanan itu, menunjukkan ketidakmampuan untuk tetap teguh dalam iman dan di dalam panggilan pelayanannya. Lalu yang ketiga, dari Demas kita belajar tentang pengabaian terhadap panggilan. Ketika Demas meninggalkan pelayanan ini menunjukkan bahwa dia tidak lagi memprioritaskan panggilan Tuhan di dalam hidupnya, mengindikasikan iman yang tidak berakar dan dalam. Saudaraku, tokoh-tokoh ini memberikan kita pelajaran penting tentang bagaimana iman yang tidak bertumbuh dapat menghalangi kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Sebagai kesimpulan, 10 tanda yang sudah saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa iman kita tidak statis, tetapi dinamis dan terus berkembang. Pertumbuhan iman adalah perjalanan seumur hidup yang mencerminkan kasih, kebenaran, dan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita melihat tanda-tanda ini dalam diri kita, maka kita dapat bersukacita karena mengetahui bahwa kita semakin dekat dengan Tuhan dan kehendak-Nya. Marilah kita terus berdoa dan berusaha agar iman kita semakin bertumbuh setiap hari. Sekian dari saya, mari kita menggali firman Tuhan untuk memperluas wawasan dan mengharapkan terjadi pertumbuhan kerohanian. Jika Anda merasa diberkati dan dicerahkan oleh pembahasan ini, silakan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya hanya di Depth Inside Growth. Tuhan Yesus memberkati.